Berakhlak di Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Jenderal, oleh kelompok 1. Tim kami terdiri dari Adam Ma'ruf, Muhammad Hamam Rafati Lubis, dan Via Sarsadila. Dengan pembahasan yang akan kita bahas adalah profil Sekretariat Pengadilan Pajak, berakhlak di Sekretariat Pengadilan Pajak, dan hikmah implementasi berakhlak di Sekretariat Pengadilan Pajak. Profil Sekretariat Pengadilan Pajak. Sekretariat Pengadilan Pajak atau SetPP merupakan unit organisasi yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Pajak. SetPP mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi jurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Fungsi Sekretariat Pengadilan Pajak. Pertama, penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga. Kedua, pelayanan administrasi persiapan berkas banding dan atau gugatan. Ketiga, penghimpunan dan pengklasifikasian putusan pengadilan pajak dan penyelenggaraan perpustakaan. Keempat, pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan pengadilan pajak. Kelima, pelayanan administrasi jurisprudensi putusan pengadilan pajak. Keenam, pengolahan data dan pelayanan informasi. Ketujuh, pelayanan administrasi persiapan persidangan. Kedelapan, pelayanan administrasi persidangan. Dan kesembilan, pelayanan administrasi penyelesaian putusan. Berorientasi pelayanan. Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset dan culture atau budaya kerja organisasi menjadi organisasi yang berorientasi pada pelayanan dengan memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada para pengguna layanannya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan kepada stakeholder, Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan atau SKPL Kemenq yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Setjen Kemenq. Pelaksanaan SKPL Kemenq tersebut merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kegiatan tersebut dilakukan melalui evaluasi tingkat kepuasan para pengguna layanan di masing-masing eselon 1 Kemenq terhadap 11 aspek layanan organisasi sektor publik. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Pengadilan Pajak adalah memfasilitasi proses pengadilan perpajakan seperti pengurusan berkas administrasi pengadilan, mengatur jadwal sidang, dan juga menyediakan ruangan persidangan perpajakan. Pada saat proses persidangan, tentunya pihak-pihak yang bersengketa akan membawa dokumen-dokumen yang menjadi bukti pendukung argumentasi mereka, yang kemudian harus diberikan kepada hakim majelis. Selama proses persidangan, hakim majelis tidak boleh berinteraksi langsung dengan pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dokumen tersebut akan diserahkan melalui perantara, yaitu pegawai majelis yang bertugas pada saat itu. Akuntabel. Di SetPP, setiap pelaksana mendapat pembagian berkas sengketa dari atasan ataupun PIC yang bertanggung jawab. Dan untuk setiap berkas sengketa tersebut, terdapat dokumen administrasi yang harus diselesaikan seperti membuat risalah sengketa banding dan berita acara. Pengurusan berkas tersebut memiliki jangka waktu yang harus dipenuhi, yaitu harus diselesaikan dalam waktu paling lama 1 minggu atau 1 hari sebelum persidangan dilakukan. Dan sampai saat ini, pengurusan berkas administrasi sengketa pajak di lingkungan kantor Sekretariat Pengadilan Pajak tidak pernah terjadi keterlambatan sehingga pelaksanaan sidang perpajakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pegawai sangat bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Saat ini, Sekretariat Pengadilan Pajak sedang merencanakan pembangunan lingkungan zona integritas wilayah bebas korupsi.
Pencanangan tersebut ditandai dengan seremoni penandatanganan Piagam Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, beserta pejabat eselon 3, serta penandatangan komitmen bersama untuk mewujudkan zona integritas yang ditandatangani oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Implementasi nilai kompeten di Setjen, yaitu salah satunya adalah program yang dilaksanakan oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal, yaitu Internal Job Vacancy. Program tersebut dilatar belakangi oleh rekomposisi proporsi pegawai yang berada pada core functions dan supporting function serta implementasi kebijakan negative growth pemenuhan jumlah ASN di Kementerian Keuangan. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan mutasi antara unit eselon 1 ataupun non-eselon kepada para pejabat ataupun pegawai dalam rangka pengayaan kompetensi, kapasitas pegawai, pengalaman lintas fungsi, dan program ini tentunya memberikan kesempatan kepada para pegawai yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi dan pengalaman kerja lintas unit kerja. Di Sekretariat Pengadilan Pajak sendiri, adalah terkait sistem mutasi dan promosi yang terjadi di SetPP membutuhkan tingkat kompetensi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena ketika terjadi mutasi lintas bidang, terutama dari unit ke majelis, ataupun dari majelis pajak ke majelis bea cukai ataupun sebaliknya, pengetahuan serta kompetensi yang dimiliki harus dikembangkan untuk mengemban jabatan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pegawai dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensinya untuk menempati jabatan ataupun yang telah ditugaskan. Implementasi nilai harmonis di Sekretariat Pengadilan Pajak adalah terkait permohonan sengketa. Semua permohonan sengketa mengenai perpajakan akan diproses oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tanpa memandang latar belakang wajib pajak yang bersengketa ataupun materi dari sengketa pajak yang diajukan. Selama permohonan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, maka sengketa tersebut akan diproses. Data-data yang disampaikan saat proses penyelesaian sengketa pajak seluruhnya merupakan data yang menyangkut identitas dari pihak-pihak yang bersengketa, data penghasilan yang disengketakan, tindak-tindak kecurangan, laporan keuangan, dan juga data dan fakta yang disampaikan pada saat persidangan. Dengan menjaga kerahasiaan data tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai loyal. Berikutnya adalah penerapan nilai adaptif di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan penggerak utama unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan perubahan. Sekretariat Jenderal terus berusaha untuk menjadi prime mover yang mendukung segala tugas dan fungsi seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Terjadinya pandemi COVID-19 membuat suatu perubahan yang positif di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu adanya implementasi The New Thinking of Working. Antara lain munculnya tata kerja baru dengan activity-based workplace, flexible working hour, serta implementasi office automation dalam rangka membangun digital workplace untuk mewujudkan proses bisnis dan layanan yang efektif dan efisien. Dalam rangka menciptakan kantor ramah lingkungan atau eco-office, Kementerian Keuangan juga berupaya mendorong semua aktivitas kerja untuk tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja melalui perubahan perilaku keseharian seluruh pegawai. Adanya perubahan tersebut perlahan mendorong Kementerian Keuangan menjadi organisasi yang modern. Adapun di Sekretariat Pengadilan Pajak, pengelolaan administrasi yang semula masih menggunakan berkas fisik, mulai dari penyampaian permohonan surat banding atau gugatan, penyampaian surat uraian banding, dan sebagainya, sekarang sudah terdigitalisasi menggunakan aplikasi e-Tax Cloud yang akan mulai di-launching pada tahun depan, yaitu tahun 2024. Tidak hanya administrasi pada tahap pra-persidangan seperti mengajukan permohonan, tetapi tahap sidang dan pasca persidangan juga akan terdigitalisasi ke depan. Selanjutnya adalah penerapan nilai kolaboratif di Sekretariat Jenderal. Kemenkeu 1 adalah tagline yang diangkat Sekretariat Jenderal dalam rangka upaya mewujudkan Kemenkeu berkolaborasi dan menghilangkan selo-selo yang mana diharapkan agar seluruh unsur Kementerian Keuangan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mengawal keuangan negara. Selain itu juga terdapat ruang kolaborasi yang merupakan implementasi konsep Activity Based Workplace atau ABW. Dengan adanya ruangan ini, diharapkan interaksi dan kolaborasi antar pegawai menjadi lebih efektif dan lebih intens.
Sekretariat Jenderal juga memberikan kesempatan pada pegawai lintas biro untuk berkontribusi dalam upaya kolaboratif membuat konten di media sosial Kementerian Keuangan, maupun sebagai talent dalam acara-acara yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pengamatan terhadap nilai-nilai berakhlak di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adalah bahwa nilai-nilai berakhlak ini telah tercermin dari setiap kebijakan dan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan para pegawainya. Adanya reformasi perubahan budaya kerja yang ditanamkan, selain untuk meningkatkan kenyamanan pegawai dalam bekerja, juga diharapkan dapat mendorong kreativitas, produktivitas, dan inovasi pegawai dalam memberikan layanan yang berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan publik. Pola sistem yang dibangun, serta adanya pembangunan lingkungan zona integritas atau ZI wilayah bebas korupsi atau WBK bukan menjadi kegiatan seremonial belaka, melainkan harus tertanam dan diaktualisasikan oleh setiap diri pribadi ASN. Setjen juga mendukung setiap pegawainya dalam mengembangkan kompetensi dan pengayaan pengalaman kerja melalui sistem mutasi dan IJV antar unit eselon 1. Selain itu, menjaga keharmonisan juga menjadi hal yang utama dalam membangun soliditas di internal instansi maupun dengan para stakeholder, serta menjaga nama baik instansi dengan integritas, menjaga rahasia jabatan sebagai bentuk sikap loyal kita sebagai ASN. Implementasi the new thinking of working menjadi upaya adaptif Setjen dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang justru berdampak positif dalam mewujudkan organisasi yang modern, serta penanaman budaya berkolaborasi antar pegawai dengan tagline Kemenkeu 1 dalam bersinergi mengelola keuangan negara. Sebagai pelayan bangsa, penting bagi kita sebagai seorang ASN untuk memahami makna dari setiap nilai yang terkandung dalam nilai-nilai berakhlak, agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta sebagai upaya menumbuh kembangkan rasa bangga melayani bangsa. Sekian dari kami, terima kasih.